Diskusi kita selanjutnya adalah mengenai penyelesaian sistem persamaan linear secara numerik. Ya, metode yang akan kita gunakan nanti adalah metode Gauss-Seidel dan metode Jacobi. Teman-teman nanti bisa melihat wajah siapa yang ada di sini. Silahkan, wajah ini sangat terkenal karena salah satu orang atau tokoh yang memegang peranan penting dalam perkuliahan kita maupun pada matematika secara umum. Penyelesaian sistem persamaan linear secara numerik itu dilakukan dengan cara mengambil satu nilai pendekatan awal atau tebakan awal. Ya, apabila kita punya variabelnya 3, X1, X2, dan X3 itu, untuk metode Gauss-Seidel, maka cukup diambil 2 saja dari 3 itu. Misalkan nilai pendekatan awalnya adalah X0, X10 atau X10 dan X20, maka pada iterasi pertama tebakan itu akan diperbaiki melalui X1 pada iterasi pertama dan X2 pada iterasi kedua. Apabila nanti X1 iterasi pertama ini belum juga cukup baik, maka akan diperbaiki pada iterasi kedua sehingga menghasilkan X1 iterasi kedua dan X2 iterasi kedua. Proses ini terus dilakukan terus-menerus, ya. Ini yang dimaksud dengan perbaikan secara iteratif. Hingga apa? Penyelesaian ini atau iterasi ini akan selesai apabila kita sudah melakukan sejumlah iterasi tertentu seperti yang disyaratkan. Atau iterasi ini akan berhenti apabila sudah mencapai error tertentu, ya, batas error tertentu, baik itu X1 maupun X2 dan secara umum adalah Xn. Kita lihat nanti secara iteratif metode Gauss-Seidel itu seperti apa. Misalkan kita diberikan contoh berikut ini. Kita punya X1 plus X2 dan plus X3 itu sama dengan 6 dan seterusnya. Kita punya contoh ini. Kemudian metode Gauss-Seidel langkah pertamanya adalah menentukan, ya, X1 sama dengan apa, X2 sama dengan apa, dan X3 sama dengan apa. Misalkan dari X baris pertama kita bisa memperoleh X1 ini sama dengan 6 dikurangi X2 dikurangi X3. Kemudian dari persamaan yang kedua kita bisa mendapatkan bahwa X2 ini sama dengan setengah dari 2 dikurangi X1 ditambah X3. Kemudian nanti dari X3 ini kita bisa mendapatkan 10 dikurangi 2X1 dan dikurangi 2X2. Kita bisa mendapatkan persamaan ini. Ya. Kemudian kita bisa mendapatkan persamaan X1-nya itu dari persamaan 2, tidak apa-apa, X1 dari sini. Kita juga bisa mendapatkan kalau X1-nya dari sini, X2-nya bisa dari sini, X3-nya bisa dari sini. Sembarang saja, ya, urutan tidak menjadi masalah. Hanya dalam contoh ini, X1 kita dapatkan dari persamaan 1, X2 kita dapatkan dari persamaan 2, dan X3 kita dapatkan dari persamaan 3. Apabila nanti X1 diperoleh dari persamaan 3, dan X2 dari persamaan 1, dan X3 dari persamaan kedua, itu tidak masalah. Ya. Selanjutnya, ketika kita sudah punya X1, X2, X3 sama dengan ini, maka langkah kedua adalah memilih nilai pendekatan awal. Di sini, untuk metode Gauss-Seidel, maka nilai awalnya dipilih, misalkan X2-nya sama dengan 0 dan X3-nya sama dengan 0. X1-nya tidak perlu, ya, ini cukup 2 saja. Apabila kita mau memilih, ya, X1-nya sama dengan 0, X2-nya sama dengan 0 juga boleh. X3-nya tidak perlu. Ya, nanti akan kita tahu kenapa kok hanya dipilih 2 saja, misalkan ada 3 variabel seperti ini. Langkah ketiga, kita akan masuk ke iterasi. Ya, iterasi pertama misalkan. Iterasi pertama, kita akan memperoleh X1-nya sama dengan 6 dikurangi X2 dikurangi X3. Nah, di sini X2-nya mana? X3-nya mana? Kita ambil X2 dan X3 itu dari nilai awal di sini, yaitu 00. Jadi disubstitusi, dikurangi 0 dikurangi 0, menghasilkan X1-nya sama dengan 6. Ini adalah X1 pada iterasi pertama. Kemudian X2. X2 sama dengan sekian. Di sini melibatkan X1 dan X3. X1-nya mana? Di sini tidak ada. Tetapi dari langkah 1 tadi pada iterasi pertama, kita punya X1-nya 6. Sehingga di sini X1-nya diberi nilai 6.
Ya, X3-nya mana? X3-nya kita pilih 0. Sehingga iterasinya X2 sama dengan setengah dikurangi 2 dikurangi 6 ditambah dengan X3 0. Hasilnya adalah negatif 2. Selanjutnya, untuk mencari X3, kita memerlukan X1 dan X2. X1-nya dari mana? Ada 2. X1 hanya 1 dari sini, sedangkan X2 kita punya 2. 2 alternatif, yaitu X2 yang bernilai 0 dan X2 yang bernilai X2. Kalau metode Gauss-Seidel, kita akan menggunakan nilai terakhir. Ya, di sini X2-nya tidak kita ambil dari 0, tapi X2-nya kita ambilkan dari negatif 2. Sehingga X3-nya bernilai setengah kalikan 10 dikurangi 2 X1. X1-nya diambil ke sini, yang terbaru, dan dikurangi dengan X2. Ya, X2-nya kita ambil dari X2 yang paling baru, yaitu negatif 2. Dihitung berapa? Nah, di sini pada hasil akhir iterasi ke-1, kita memperoleh X1-nya sama dengan 6, X2-nya sama dengan negatif 2, dan X3-nya sama dengan 3. Ini akan menjadi bahan kita selanjutnya untuk masuk ke iterasi kedua, apabila pada iterasi pertama ini belum sesuai dengan yang kita inginkan. Selanjutnya, pada iterasi atau pada proses kedua, pada iterasi kedua ini misalkan pada iterasi pertama, ini pada iterasi pertama kita menghasilkan ini, kemudian pada iterasi kedua kita akan mendapatkan X2 iterasi kedua, yaitu 6 dikurangi X2. X2-nya dari mana? X2-nya kita peroleh dari sini. X3-nya kita peroleh dari mana? X3-nya kita dapatkan dari sini. Ya, kita hitung di sini. Kemudian pada iterasi kedua mendapatkan X2, ini memuat X1 dan X3. X1-nya didapat dari mana? X1-nya kita dapat pada yang paling baru, yaitu X1 pada iterasi kedua. Kemudian X3-nya dapat dari mana? X3-nya kita mengambil dari iterasi yang pertama. Di sini. Kemudian kita hitung hasilnya, misalkan ini. X1 ketemu pada iterasi kedua, X2 iterasi kedua ketemu. Selanjutnya kita akan menghitung X3 pada iterasi kedua, yaitu 10 dikurangi 2X1 dikurangi X2. Ini X1 menggunakan yang mana? X1 karena pada iterasi kedua sudah diketahui, kita menggunakan yang baru. Kemudian X2-nya menggunakan yang mana? Karena yang langkah iterasi kedua sudah menghasilkan X2 pada iterasi yang kedua, kita gunakan yang ini. Ya. Sehingga kita memperoleh nilai ini. Silahkan dihitung ini berapa. Proses ini dilanjutkan sampai iterasi 3, 4, dan seterusnya sampai misalkan iterasi ke N. Proses dilakukan terus-menerus sampai kita mendapatkan langkah yang kita lanjutkan atau tidak, itu tergantung dari errornya sudah ketemu atau tidak. Kemudian apabila kita sudah melakukan sampai iterasi ke N, ya, kita akan memperoleh X1-nya itu pada iterasi ke N, X2-nya pada iterasi ke N, dan seterusnya. Ya, kita punya barisan penyelesaian SPL. Ya, ini dari X1, X2, X3 pada iterasi pertama. Ini X1, X2 pada iterasi kedua. Dan ini adalah X1, X2, X3 pada iterasi ke N. Di sini kita menggunakan notasi ini. Ya. Bagian atas superscript, ini untuk mengatakan iterasinya keberapa. Sedangkan subscriptnya ini untuk mengatakan X1, X2, dan seterusnya. Apabila barisan penyelesaian SPL yang kita temukan tadi itu konvergen, maka penyelesaiannya kita pilih yang paling akhir, yaitu X1, X2, X3-nya itu kita pilih yang paling akhir ini, yaitu X1 pada iterasi ke N, X2 pada iterasi ke N, dan X3 pada iterasi ke N. Terus errornya bagaimana? Errornya nanti apabila diketahui penyelesaian analitiknya, misalkan penyelesaian analitiknya adalah X1, maka errornya adalah X1 dikurangi X1 pada iterasi ke N ini. Mutlak X2 dikurangi X2 pada iterasi ke N dimutlakkan, dan X3 dikurangi X3 pada iterasi ke N dimutlakkan. Nah, dari 3 mutlak ini nanti diambil yang paling besar. Maka disimpulkan errornya adalah maksimum dari selisih penyelesaian ini. Ya, ini adalah
cara menanggapi atau mendefinisikan error pada sistem persamaan linear yang di sana memuat iterasi keberapa begitu. Di sini kita akan berkenalan dengan suatu notasi baru. Ya. Misalkan tadi dalam iterasi kita, pada iterasi pertama kita ada X1, X2, X3, pada iterasi kedua kita mengenal X1, X2, dan X3, sehingga kalau kita punya N iterasi, kita akan punya X1 sejumlah N. Kita akan punya X2 sejumlah N juga, dan seterusnya. Itu ada cukup banyak. Nah, kita mau memberikan nama. Bagaimana kita akan memberikan nama X1 pada iterasi kedua dan X1 pada iterasi ketiga. Itu bedanya apa? Ya, intinya seperti itu. Misalkan kita punya X1 pada iterasi ke-1, kita akan menuliskan seperti ini. X1 ya, subscript pada iterasi pertama. Sedangkan X1 pada iterasi kedua, kita tuliskan dengan cara seperti ini. Nah, tentunya apabila kita nanti akan berhadapan dengan yang seperti ini dibaca apa? Kita akan bacanya X2 pada iterasi ketiga. Ini dibaca apa? Ini dibaca X3 pada iterasi kedua. Ini adalah arti atau notasi yang kita gunakan dalam berdiskusi mengenai penyelesaian dari sistem persamaan baik linear maupun non-linear. Ini adalah skrip program, ya, desainnya ini masih dalam bentuk MATLAB, tetapi urut-urutan ini merupakan sebuah iterasi atau algoritma bagaimana kita akan menyelesaikan sistem persamaan linear dan non-linear menggunakan metode Gauss-Seidel. Ya, urutan-urutan ini masih bisa dipakai untuk mendiskusikan bagaimana mencari atau membuat skrip nanti menggunakan bahasa Python. Ya, ini silahkan nanti bisa dijadikan sebagai bahan belajar.